Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, apa sih teori atom mekanika kuantum itu? Nah, teori atom mekanika kuantum adalah model yang menggambarkan perilaku elektron dalam atom yang berdasarkan prinsip mekanika kuantum. Nah, lain berbeda dengan model klasik yang mengikuti hukum fisika Newton. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum. Teori atom modern atau yang dikenal juga dengan teori atom mekanika kuantum. Teori atom modern ini merupakan teori yang membahas mengenai model atom yang paling modern jika dibandingkan dengan berbagai teori atom lainnya. Teori ini sendiri disempurnakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki anti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Atom mekanika kuantum sendiri memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4 jenis orbital, yaitu S, P, dan F. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum berkembang dari berbagai pemikiran ilmuwan yang mencoba menjelaskan sifat atom dan perilaku partikel subatomik. Berikut adalah sejarah singkatnya. Yang pertama, model atom Dalton yang dikembangkan pada tahun 1803 oleh ilmuwan John Dalton. Ia mengusulkan bahwa atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom dari unsur yang sama identik, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang kedua adalah model atom Thomson yang dikembangkan pada tahun 1897 oleh ilmuwan J.J. Thomson. Ia menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda. Lalu ia mengusulkan model roti kismis, di mana elektron tersebar dalam bola bermuatan positif. Yang ketiga adalah model atom Rutherford pada tahun 1911 oleh ilmuwan Ernest Rutherford melakukan percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas. Lalu ia menemukan bahwa atom memiliki inti kecil yang bermuatan positif, sementara elektron bergerak di sekelilingnya. Yang keempat adalah model atom Bohr yang dikembangkan pada tahun 1913 oleh ilmuwan Niels Bohr, menyempurnakan model Rutherford dengan konsep orbit kuantum. Elektron bergerak dalam lintasan diskrit dengan energi tertentu dan dapat berpindah orbit dengan menyerap atau melepaskan energi. Teori atom mekanika kuantum dikembangkan oleh fisikawan Austria Erwin Schrödinger dan fisikawan Jerman Werner Heisenberg, dan teori ini merupakan penyempurnaan dari teori atom Bohr. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model atom kuantum menurut beberapa ahli. Di sini ada 3 ahli yang berpendapat, yaitu Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Yang pertama, yaitu ada menurut Louis sendiri. Mekanika kuantum merupakan gerakan partikel yang menyerupai elektron dan memiliki sifat panjang gelombang. Yang kedua, yaitu ada menurut Werner. Mekanika kuantum adalah asas ketidakpastian di mana kedudukan dan momentum elektron sulit bahkan tidak bisa ditentukan dengan benar secara bersamaan. Kemudian, yang ketiga yaitu ada menurut Erwin. Erwin berpendapat hampir sama dengan Louis, yaitu bahwa elektron juga bisa disebut sebagai gelombang materi yang memiliki gerakan sama seperti gerakan gelombang. Pendapat Erwin ini kemudian yang bisa dikenal dengan mekanika gelombang atau biasa disebut dengan mekanika kuantum. Selanjutnya, di sini ada perbedaan dari teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum.
Untuk yang pertama, yaitu pada teori atom Bohr, yaitu menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom melewati suatu lintasan yang memiliki kandungan energi tertentu. Untuk teori atom mekanika kuantum, elektron mengelilingi inti atom melalui suatu orbital yang membentuk kulit atom. Perbedaan yang kedua yaitu untuk perbedaan gerakan. Perbedaan gerakan sendiri yaitu teori atom Bohr bergerak mengitari matahari berbentuk lingkaran dan gerakannya dapat ditentukan. Untuk yang atom mekanika, kuantum bergerak dalam suatu orbital dengan gerakan gelombang dan pergerakannya tidak bisa ditentukan secara pasti dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, untuk perbedaannya yaitu teori atom Bohr mampu menjelaskan mengenai pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen, sedangkan untuk teori atom kuantum mampu menjelaskan sifat dan molekul yang mengandung lebih dari satu elektron. Dan bisa kita lihat, ini adalah merupakan contoh gambar dari perbedaan model atom dari teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Setelah ini, kita akan membahas ciri-ciri utama atom dalam mekanika kuantum. Pertama, elektron berperilaku seperti gelombang dan partikel. Elektron tidak hanya berperan sebagai partikel, melainkan juga sebagai gelombang. Hal ini dijelaskan oleh prinsip de Broglie yang menyatakan bahwa setiap partikel materi mempunyai sifat gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Yang kedua, orbital elektron tidak berupa jalur tetap, melainkan probabilitas keberadaan. Di dalam mekanika kuantum, elektron tidak mengorbit inti seperti planet mengorbit matahari, melainkan elektron berada dalam orbital yang merupakan daerah probabilitas keberadaan elektron di sekitar inti atom. Yang ketiga ada kuantisasi energi. Energi elektron dalam atom terkuantisasi. Artinya, elektron hanya bisa berada di tingkat energi tertentu yang disebut kulit atau subkulit energi. Elektron hanya dapat berpindah antara tingkat energi dengan menyerap atau melepaskan foton dalam jumlah energi tertentu. Yang keempat, kita ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui posisi dan momentum atau kecepatan dan arah elektron secara bersamaan dengan akurasi yang tak terbatas. Mengapa demikian? Karena semakin akurat kita mengetahui satu parameter, maka parameter lainnya akan semakin menjadi tidak akurat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bilangan kuantum menentukan karakteristik elektron. Keadaan elektron dalam atom dijelaskan oleh 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yang menunjukkan tingkat energi utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut untuk menentukan orbital, yakni S, P, dan F. P, D, dan F. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin yang digunakan untuk menentukan arah rotasi elektron plus setengah atau min setengah. Selanjutnya, aplikasi mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Mekanika kuantum mungkin terdengar sebagai konsep yang rumit. Namun, cabang fisika ini memiliki banyak aplikasi yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, semikonduktor dan elektronik. Perangkat elektronik seperti komputer dan smartphone sangat berhubungan pada bahan semikonduktor. Transistor yang merupakan komponen kunci dalam perangkat ini beroperasi berdasarkan prinsip mekanika kuantum. Prinsip ini mengatur aliran elektron memungkinkan perangkat untuk memproses informasi dengan efisien. Yang kedua, pencitraan dan pembesaran. Teknik pencitraan medis seperti MRI, Magnetic Resonance Imaging, juga memanfaatkan mekanika kuantum. Mesin MRI bekerja dengan mendeteksi medan magnet atom dalam tubuh, memberikan gambaran rinci tentang organ tanpa perlu melakukan operasi. Selain itu, mikroskop elektron menggunakan prinsip yang sama untuk memahami struktur kristal dan susunan atom.
Yang ketiga, teknologi GPS. Sistem pemosisian global atau GPS yang kita gunakan untuk navigasi juga bergantung pada mekanika kuantum. Jam atom yang sangat akurat dan mengukur waktu berdasarkan getaran atom merupakan komponen paling penting dalam satelit GPS. Ketepatan mekanik kuantum memastikan bahwa sistem ini dapat menentukan lokasi dengan akurat. Yang keempat, laser. Laser yang digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari pemindaian kode batang hingga penghapusan tato beroperasi berdasarkan prinsip mekanika kuantum. Laser bekerja dengan merangsang atom untuk memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan teknologi ini memiliki banyak aplikasi dalam industri, kedokteran, dan hiburan. Yang kelima, komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi baru yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan komputer tradisional yang menggunakan bit, komputer kuantum menggunakan qubit. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan kalkulasi kompleks jauh lebih cepat, membuka peluang baru dalam penelitian dan teknologi. Yang keenam, panel surya. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik melalui efek fotolistrik yang dijelaskan oleh mekanika kuantum. Ketika cahaya mengenai material tertentu, elektron dapat dibebaskan menghasilkan arus listrik. Pemilihan sinar matahari yang diserap untuk menghasilkan pasangan elektron lubang ditentukan oleh energi yang dimiliki sesuai dengan rumus E sama dengan Hv. Yang ketujuh, enkripsi dan keamanan cyber. Mekanika kuantum juga berpotensi merevolusi enkripsi dan keamanan siber. Enkripsi kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum untuk menciptakan saluran komunikasi yang aman. Secara teori tidak dapat diretas tanpa terdeteksi. Ini dapat mengubah cara kita mengirim dan menyimpan informasi sensitif. Yang kedelapan, penerapan dalam kimia. Ada struktur atom. Mekanika kuantum menjelaskan perilaku elektron dalam atom termasuk tingkat energi dan orbital. Dan ada ikatan kimia, memberikan wawasan tentang pembentukan dan sifat ikatan kimia. Dan spektroskopi, penting untuk memahami interaksi material dengan radiasi elektromagnetik. Jadi, mekanika kuantum memiliki aplikasi praktis yang luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, serta teknologi yang kita gunakan. Dari perangkat yang kita gunakan hingga cara berkomunikasi. Prinsip-prinsip fisika kuantum berperan penting. Dengan penelitian yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan mekanika kuantum akan memainkan peran yang semakin besar dalam membentuk masa depan teknologi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama yaitu kelebihan dari atom mekanika kuantum. Yang pertama, atom mekanika kuantum dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron. Yang kedua, atom mekanika kuantum dapat menjelaskan mengenai posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, atom mekanika kuantum dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, serta emisi. Yang keempat, atom mekanika kuantum mampu mengidentifikasi proton serta neutron yang ada pada inti, sedangkan elektron berada pada orbit. Kemudian, yang kedua, yaitu kekurangan dari atom mekanika kuantum. Yang pertama, atom mekanika kuantum adalah persamaan tersebut hanya dapat diterapkan secara tepat untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Kemudian yang kedua, atom mekanika kuantum sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti contohnya adalah hewan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan yaitu teori atom mekanika kuantum merupakan penyempurnaan dari model atom Bohr yang memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena seperti spektrum atom yang lebih kompleks dan efek Zeeman. Dalam model Bohr, elektron dianggap bergerak pada lintasan melingkar tetap di sekitar inti, seperti planet mengorbit matahari.
Namun, model ini tidak mampu menjelaskan pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom hidrogen. Sebagai solusi, mekanika kuantum memperkenalkan konsep orbital di mana elektron tidak bergerak dalam lintasan tetap, melainkan berada dalam suatu daerah probabilitas tertentu di sekitar inti atom. Pendekatan ini didasarkan pada dualitas gelombang partikel dan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara bersamaan dengan pasti. Dengan teori ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang struktur atom dan perilaku elektron yang menjadi dasar bagi banyak perkembangan teknologi modern. Kesimpulan lainnya yaitu yang pertama, elektron sebagai gelombang. Dalam teori mekanika kuantum, elektron tidak bergerak dalam lintasan tetap seperti yang dijelaskan dalam model Bohr. Sebaliknya, elektron dianggap sebagai gelombang yang tersebar dalam ruang di sekitar inti atom. Daerah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron disebut orbital yang berbentuk seperti awan probabilitas. Yang kedua, bilangan kuantum. Bilangan kuantum untuk memahami posisi dan energi elektron dalam atom. Kita menggunakan 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan simbol N untuk menentukan tingkat energi utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dengan simbol L untuk menentukan bentuk orbital. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dengan simbol ML untuk menentukan orientasi orbital dalam ruang. Yang keempat, bilangan kuantum spin dengan simbol MS untuk menentukan arah putaran elektron. Yang ketiga yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Menurut prinsip ini, kita tidak bisa mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan presisi yang sempurna. Semakin tepat kita mengetahui posisi elektron, semakin tidak pasti momentumnya. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, model orbital. Dengan menggunakan persamaan gelombang Schrödinger, kita dapat menggambarkan orbital sebagai daerah di sekitar inti di mana kemungkinan menemukan elektron paling besar. Orbital ini memiliki berbagai bentuk seperti sferis atau S, dumbbell atau P, dan bentuk yang lebih kompleks yaitu D dan F. Yang kelima, aturan pengisian elektron. Elektron dalam atom mengisi orbital sesuai dengan aturan tertentu. Yang pertama, prinsip Aufbau. Elektron mengisi orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu. Yang kedua, larangan Pauli. Tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Yang ketiga, aturan Hahn. Dalam orbital yang setara, elektron akan mengisi secara paralel terlebih dahulu sebelum berpasangan. Kesimpulannya, teori atomekanika kuantum memberikan gambaran yang lebih akurat dibanding model sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kita bisa lebih memahami sifat atom dan perilaku elektron yang sangat penting dalam kimia dan fisika modern. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok 6 mengenai teori mekanika kuantum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.